Hai semuanya, tahukah kamu kalau setiap orang punya status hukum yang menentukan hak dan kewajiban mereka di masyarakat? Status hukum bisa mempengaruhi kemampuan kamu untuk mempunyai properti, menikah, atau bahkan bikin perjanjian, seperti buka rekening bank dan dapat layanan kesehatan seperti BPJS, contohnya. Menurut PNH Simanjuntak, status hukum atau dalam bahasa Belanda Personenrecht adalah hukum yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum dan aturan tentang kemampuan hukum seseorang. Jadi, apa saja yang termasuk dalam status hukum? Yuk kita bahas. Yang pertama, ada manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. Artinya, setiap orang dan badan hukum yang diakui oleh hukum seperti individu dan perusahaan. Contohnya, individu adalah manusia seperti kita. Lalu kedua, perusahaan seperti perseroan atau PT dan yayasan. Selanjutnya adalah kecakapan hukum untuk bertindak. Kecakapan hukum artinya semua orang yang bisa mempunyai hak, tapi nggak semua orang itu boleh bertindak atas hak tersebut sendiri. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, seorang dapat dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum kalau memenuhi syarat tertentu. Yang pertama, yaitu dewasa. Kalau anak di bawah umur, contohnya membeli motor pakai uang tabungannya sendiri, tanpa izin orang tua, perjanjian jual belinya maka dianggap tidak sah. Karena anak di bawah umur gak bisa bikin perjanjian tanpa izin orang tua atau wali. Yang dianggap cakap hukum adalah berumur 21 tahun menurut pasal 330 KUH Perdata. Tapi hal ini sudah diubah menjadi 18 tahun untuk cakap hukum oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang kedua, tidak di bawah pengakuan. Ini dimaksud adalah orang yang sehat akalnya atau tidak gila. Hal ini menurut pasal 433 KUH Perdata. Yang ketiga, wanita yang sudah menikah. Tapi peraturan ini sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1174 tentang perkawinan, karena wanita dan laki-laki dianggap sama dalam hubungan pernikahan. Terakhir, kita bahas adalah tentang perkawinan, karena orang yang sudah menyandang status pernikahan ada penambahan status hukumnya. Sebelumnya, hanya orang yang cakap hukum, cukup umur, dan mampu mengurus anak yang boleh menikah. Mereka yang punya hak dan kewajiban satu sama lain seperti hak waris dan kewajiban untuk saling menafkahi. Status hukum ini bisa menjadi dasar hubungan dalam masyarakat. Ini menentukan apa yang boleh dan gak boleh kita lakukan secara hukum. Memahami status hukum bisa membantu kita menghindari perselisihan dan melindungi hak kita. Ingat, status hukum bisa berubah seiring waktu. Jadi tetaplah update informasi terkait undang-undang. Terima kasih sudah mendengarkan. See you untuk info-info menarik lainnya.